nanti sampai jam pembelajarannya habis. Semoga dilancarkan. Dan sebelum Ibu menyampaikan materi, kita membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Lanjutan ayat yang minggu yang kemarin. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Sudah dibuka semuanya? Nah, mari kita membacanya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Shadaqallahul azim. Nah, pembacaan Al-Quran telah selesai kita bacakan. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi terbukalah pikiran anak-anak Ibu nanti untuk mudah memahami proses pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu untuk mencek kehadiran dari semua kehadiran anak Ibu pada hari ini. Nanti siapa nama yang terpanggil tunjuk tangan ke atas ya setelah Ibu selesai memanggil namanya. Salsabila, Melati, Cika Erika. Nah, oke, baiklah. Oh iya, satu lagi Ira ada? Izin lagi. Oh, oke, baiklah, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba anak Ibu cek dulu terlebih dahulu di sekitar bangkunya, dirapikan juga karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nanti anak Ibu akan nyaman juga belajar. Nah, silakan kalau ada yang buang dulu sampingnya. Sudah rapi? Sudah. Bisa kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini? Bisa. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, masih ingat tidak apa materi kita pada minggu yang lalu? Masih. Apa itu? Menggembirakan berdasarkan doa musyawarah. Ya, betul. Kalau materi hari ini apa? Semua sukses dari musyawarah. Oke, berarti masih ingat pembelajaran minggu yang lalu dan juga pada materi hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak Ibu setelah proses pembelajaran diharapkan nanti bisa menjelaskan ayat-ayat dan hadis tentang demokrasi.
Nah, ayat dan hadis tentang demokrasi ini nanti ayatnya ada dua dan hadisnya juga ada dua. Ayatnya itu surah Ali Imran ayat 159 dan surah Asy-Syura ayat 38 dan hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak ibu setelah proses pembelajaran ini diharapkan bisa nanti memahami ayat dan hadis tentang demokrasi ini. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu diharapkan anak ibu nanti bisa menerapkan ayat dan hadis tentang demokrasi ini dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, baiklah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak ibu sudah memahami tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Nah, jika sudah bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, judul materi kita hari ini yaitu semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Nah, sebelum kita lanjut untuk materi yang pertama, ada anak ibu yang tahu tentang musyawarah ini? Apa itu musyawarah? Ada yang tahu? Silakan apa musyawarah? Mengambil keputusan. Nah, bisa juga. Masih ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Sudah tidak ada? Nah, dijelaskan ya. Nah, baiklah. Nah, musyawarah ini menurut bahasa Arab artinya syawarah, yang artinya berunding, tanda, petunjuk, dan mengambil keputusan. Nah, jadi musyawarah di sini adalah sebuah untuk mengambil keputusan yang melibatkan banyak orang dan mengkomodasikan keputusan yang hingga akhirnya nanti keputusan tersebut disepakati bersama. Nah, itulah pengertian dari musyawarah di sini. Kita bahas pertama ini yaitu tentang kewajiban dan etika bermusyawarah, yaitu terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, di sini materi yang pertama ini ibu buatkan tadi poin-poinnya dan silakan nanti anak-anak ibu untuk memperhatikan poin-poin ibu, tetapi fokus kita tidak ada dikarenakan alat kita di sekolah kita ini kurang memadai. Fokus tersebut hanya satu di sini, makanya dari itu tadi ibu mau melihat ke ruang kepala sekolah, ternyata PTU ternyata sudah diambil oleh guru yang lain. Nah, maka dari itu anak-anak ibu silakan melihat saja langsung dari laptop ibu. Bisa, nak? Bisa? Bisa. Oke. Silakan dilihat. Nah, ini kewajiban dan etika bermusyawarah. Tunggu dulu. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, materi kita yang pertama itu kewajiban dan etika bermusyawarah yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 159. Nah, silakan dilihat apa bacaannya dan artinya.
Silakan dilihat. Kalau bisa sekalian ditulis di bukunya ya, apanya ayatnya beserta artinya sekalian. Jangan ditulis di buku. Sudah nampak dari sana nak? Nampak? Nampak. Oke. Sudah? Sudah sama ibu dulu. Sebelum kita, ibu kurang percaya nih, mana? Oh iya udah. Oke. Kita lanjut ya. Nah, penjelasan dari ayatnya, penjelasan dari ayat Al-Imran, Quran surah Al-Imran ayat 159 tadi tentang etika, tentang kewajiban dan etika bermusyawarah. Nah, ini penjelasan ayatnya. Silakan dilihat dan dipahami. Jika kalau bisa nenek ibu simpulkan lah di bukunya. Ya. Kan kita belajar tidak hanya melihat. Kan kalau kita menengok PowerPoint kan ada melihat, ada membaca. Nah, sekalian memahami gitu. Nah, kalau ditambah lagi menulis, nanti ditambah menulis akan tambah juga pemahaman anak-anak ibu tentang materi yang pertama. Sudah? Sudah? Bisa dilanjut? Bisa. Yakin? Oke. Kita stop dulu ya. Nah, oke baiklah. Kan ibu sudah melihat dan sudah mengamati tadi poin-poin tentang kewajiban dan etika bermusyawarah tadi pada Quran surat berapa tadi nak? Quran surat Al-Imran. Nah, betul. Oke. Nah, sebelum ibu jelaskan juga, coba anak ibu bacakan surah Al-Imran ayat 159 tersebut. Siapa yang bisa? Nah, silakan melatih untuk berdiri di tempat saja, berdiri di Bapak. Nah, berdiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, silakan ibu kepada melatih. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada melatih ibu ucapkan dan tepuk tangan untuk melatih yang sudah mau membacakan ayat tersebut. Nah, sebelum kita artikan secara keseluruhan arti dari Quran surah Al-Imran ayat 159 tersebut, ibu akan tanyakan dulu kepada anak ibu. Kan tadi kita udah melihat di PowerPoint ibu arti per kata dari Quran surah Al-Imran ini kan. Nah, jadi ibu tanyakan dulu kepada anak ibu satu persatu. Siapa yang bisa nanti tunjuk tangan ke atas, nanti ibu baru tunjuk, baru ibu persilakan baru dijawab ya. Bisa? Nah, untuk soal yang pertama, rahmat apa artinya? Rahmat. Di tangan salsa? Allah. Ya, betul. Nah, selanjutnya fazon. Siapa yang bisa? Di tangan asalkan mati. Sikap keras, betul. Yang ketiga, min haulik. Siapa yang bisa? Ya, mati lagi silakan. Dari sisimu atau sekelilingmu. Ya, betul juga.
sudah mengamati dengan baik tadi ya. Nah, baiklah kan kita sudah artikan surat tersebut per kata kan. Nah, sekarang artikan secara keseluruhan. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa mengartikan secara keseluruhan ada Quran surah Al-Imran ayat 159 ini? Siapa yang bisa? Cika? Nah, silakan. Menjauhkan diri dari sekeliling, karena itu memanfaatkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dengan dalam urusan. Kemudian apabila kamu masih ada misalnya di belakang, kemudian apabila kamu telah membuatlah tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. nah, itulah arti secara keseluruhan yang disampaikan oleh saudari Cika. Bisa Nenek Ibu pahami? Bisa. Nah, jika bisa Ibu tambahkan sedikit mengenai Quran surah Al-Imran ayat 159 tentang kewajiban dan etika bermusyawarah ini. Nah, Ibu jelaskan seperti ini ya. Nah, jadi musyawarah di sini itu sangat penting dan sangat diperlukan, baik itu di lingkungan politik, lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga kita nantinya. Nah, Ibu contohkan pada lingkungan sekolah. Di kelas kita saja misalnya, tentu kita dalam memilih ketua kelas, bendahara, sekretaris, wakil ketua, tentunya kita bermusyawarah kan bersama-sama sehingga terpilihlah Melati sebagai ketua kelasnya kan. Nah, bermusyawarah kita tersebut dengan cara voting kemarin kan. Nah, seperti itu. Dan juga ada di lingkungan masyarakat misalnya pemilihan Pak Jorong, misalnya pemilihan apalagi yang di lingkungan masyarakat, siapa yang bisa? Pak RT, bisa apa lagi? Bisa nanti apa? Tidak pemilihan Pak RW misalnya. Nah, itulah contoh bermusyawarah di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya pada Quran surah Al-Imran ayat 159 ini kita harus dalam musyawarah itu kita harus mempunyai sikap yang pertama berlemah lembut. Nah, lemah lembut di sini saat kita dalam proses musyawarah kita harus mempunyai sikap yang lemah lembut, sopan dalam menyampaikan pendapat, sopan dalam menyampaikan apresiasi kita pada orang lain, tidak boleh membentak. Misalnya kita menyampaikan pendapat tetapi kita membentak gitu. Nah, selanjutnya kita harus mudah memberi maaf. Nah, mudah memberi maaf di sini misalnya seperti ini. Dalam musyawarah itu kan nanti kita menyampaikan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Misalnya Melati nanti menyampaikan pendapatnya dan Salsa juga menyampaikan pendapatnya, Cika juga menyampaikan pendapatnya. Ternyata kalian bertiga mempunyai pendapat yang berbeda-berbeda gitu. Otomatis nanti kan ada kayak sakit hati, misalnya Melati sakit hati sama Cika gitu. Nah, jadi setelah bermusyawarah itu karena adanya proses itu, makanya kita harus saling mudah memberi maaf gitu. Nah, untuk kesalahan-kesalahan kecil yang ada di dalam musyawarah gitu. Nah, yang ketiga membangun hubungan yang kuat, dan yang keempat membulatkan tekad. Nah, membulatkan tekad di sini misalnya seperti ini nanti. Anak ibu dalam bermusyawarah itu kan hasil sebenarnya kan musyawarah itu tujuannya untuk mendapatkan keputusan yang terbaik di antara keputusan-keputusan yang baik kan. Nah, maka dari itu misalkan nanti untuk mengambil keputusan tersebut diadakanlah voting untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar yang terbaik gitu. Jadi nanti anak ibu tidak boleh misalnya nanti untuk mengambil keputusan itu diambil secara voting gitu. Nah, jadi anak ibu untuk hasil akhirnya tersebut anak ibu harus menerimanya dengan lapang dada. Nah, gitu. Nah, yang terakhir mempunyai sikap yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penjelasan sedikit dari ibu. Adakah nenek ibu yang ingin ditanyakan atau yang belum paham mengenai Quran surah Al-Imran ayat 159 tentang kewajiban dan etika bermusyawarah ini? Masih ada yang ditanyakan? Pengertian musyawarah mungkin atau apa? Mungkin masih ada? Atau sudah? Sudah. Nah, jika sudah, kita lanjutkan
musyawarah, dan hadis riwayat Muslim itu tentang gini aja lah ya, Ibu perintahkan kepada anak Ibu untuk membaca dan menuliskan apa tersebut, Quran surat Asy-Syura ayat 38 dan hadis riwayat Muslim tentang waspada pemimpin yang diktator. Nah, silakan ditulis dulu. Ibu tunggu beberapa menit. Silakan dibaca dulu dan dipahami tentang karakter musyawarah yang terdapat pada Quran surah Asy-Syura ayat 38 ini. Dibaca, dipahami anak. Dibaca, dipahami, silakan. Jika sudah, nanti bilang ke Ibu, kita bahas bersama-sama biar lebih paham. Sudah? Sudah cepat ya? Oke, bagus. Bagus juga. Bagus juga. Nah, oke, sekarang kita bahas. Nah, siapa yang bisa membacakan Quran surah Asy-Syura ayat 38 tersebut? Siapa yang bisa, silakan tunjuk tangan. Bagi yang bisa. Ayo, silakan. Siapa yang bisa, nak? Yang bisa? Surah Asy-Syura ayat 38, silakan tunjuk tangan. Kan kita sudah, Ibu sudah perintahkan untuk membaca dan untuk memahami tadi. Ada yang bisa? Ayo. Silakan lagi untuk berdiri membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Setelah pembacaan dari Saudari Melati tentang Quran surah Asy-Syura ayat 138 tadi tentang karakteristik musyawarah. Nah, bisa anak Ibu pahami atau kita bacakan satu kali lagi biar mudah diingat. Nah, siapa lagi? Satu orang lagi lah. Satu orang lagi. Cika? Oke, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Melati dan kepada Cika yang telah membacakan Quran surah Asy-Syura ayat 38 ini tentang karakteristik musyawarah. Nah, sebelum kita artikan secara keseluruhan arti dari Quran surah Asy-Syura ayat 38 ini, Ibu akan tanya dulu kepada Ibu arti perkatanya. Nah, dengarkan baik-baik ya, siapa yang bisa tunjuk tangan ya. Nastajabu, siapa yang bisa? Melati, silakan, Pak. Menerima atau menjawab. Nah, betul. Yang kedua, akomu, siapa yang bisa? Cika, silakan. Mendirikan. Nah, betul. Yang ketiga, amruhum, siapa yang bisa? Cika, silakan. Urusan mereka. Nah, betul. Suro, siapa yang bisa? Nah, itu dulu ya Cika, kita bisa dulu salah
semangat hari ini ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kan kita sudah mengartikan satu persatu. Nah, siapa yang bisa mengartikan secara keseluruhan dari Quran surah Asy-Syura ayat 38 ini? Siapa yang bisa? Nah, silakan Salsa. Berdirilah Salsa biar dibaca dengan keras biar teman-temannya dengar juga. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seluruh Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka dan mereka memanfaatkan selama dan mereka Pelan-pelan saja Salsa. Ada yang mengejar Salsa. Terburu-buru, pelan-pelan nak, pelan-pelan. dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, baiklah. Sudah selesai membaca artinya. Masih ada yang mau mengartikan? Anak ibu? Sudah tidak? Yakin lanjut? Oke, lanjut. Nah, sekarang ibu mintalah siapa kan anak ibu suruh memahami tadi kan. Nah, tolong di antara anak ibu siapa yang bisa menjelaskan penjelasan ayat tersebut? Siapa yang bisa? Penjelasan ayat dari Quran surah Asy-Syura tadi kan sudah diartikan. Nah, penjelasannya apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa nak? Sekarang siapa yang bisa? Bu, ya silakan. Musyawarah merupakan tradisi yang Berdiri Salsa biar di semuanya juga sama. musyawarah merupakan tradisi yang perlu ditumbuhkan kebanggaan karena memberi ruang terbukanya potensi-potensi positif yang muncul dari orang-orang sekitar kita. Tetapi dan melaksanakan dan mematuhi hasil musyawarah lebih penting dan tawakal kepada Allah yang dilakukan dengan komitmen yang tinggi melaksanakan hasil musyawarah. Sudah? Nah, silakan duduk. Ibu ucapkan juga terima kasih kepada Salsa dan menurut Ibu penjelasan dari ayat tersebut juga sudah bagus Salsa sampaikan. Tepuk tangan kepada kita berikan kepada Salsa. Nah, oke baiklah. Ibu akan membahas sedikit saja atau menambahkan sedikit saja karena nenek Ibu tadi sudah banyak menyampaikannya. Jadi Ibu cuma menyampaikan di sini musyawarah. Penjelasan ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38 ini yaitu musyawarah di sini perlu dikembangkan karena musyawarah memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat nantinya gitu. Nah, jadi di sini ternyata ya nak bermusyawarah tersebut tidak harus melibatkan banyak orang. Tadi kan Ibu menyampaikan pengertian dari musyawarah itu kan melibatkan banyak orang. Masih ingat? Nah, ternyata di sini juga bisa musyawarah tersebut tidak melibatkan banyak orang, Pak. Karena pada zaman Rasulullah SAW beliau bersama Al-Habib Ibnu Al-Muzir dia Nabi SAW tersebut bermusyawarah pada saat itu tentang di mana tempat yang strategis untuk melakukan perang Badar. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan dari Al-Habib Ibnu Al-Muzir tersebut. Nah, itu dan selanjutnya apa karakter musyawarah yang harus kita miliki saat dalam proses bermusyawarah? Yang pertama yaitu karakter dari musyawarah itu berdasarkan kepentingan bersama. Hasil keputusan yang didapatkan di musyawarah tersebut nanti bisa diterima oleh akal sehat dan hati nurani. Dan usulan atau pendapat dari orang yang mengusulkan itu nanti bisa mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota yang lainnya. Dan yang keempat, dalam proses musyawarah tersebut pertimbangan yang paling diutamakan yaitu moral, karena di dalam musyawarah kita harus mempunyai sikap yang lemah lembut tadi yang juga sudah Ibu sampaikan yang pertama, dan juga bersumber dari hati nurani tentunya. Nah, itulah karakter dari musyawarah. Masih ada yang ingin anak Ibu tanyakan? Tidak. Yakin tidak? Yakin. Nah, jika tidak, kita lanjutkan pada hadis
waspada kepemimpinan diktator ya. Dia sebaik-baik. Bukan, nah itu arti perkataan nanti ayatnya ya. Nah ya, hadisnya oke Bu. Tua aduh kamu kok baris. Oh, nggak bisa nih membaca kami. Oh langsung saja pola. Satu sami aku langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yaqulu dia khiyaru lutiyamatikumul ladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wasiru ikmatikum mulladina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qala qulna ya Rasulullah ufala nunabiduhum. Qala lama aqamu fikumus sholah riwayat Muslim. Nah, silakan Ibu kepada pelatih dan Ibu ucapkan terima kasih kalau sudah membacakan hadis tersebut. Kita beri tepuk tangan kepada pelatih. Nah, untuk itu sebelum kita menjelaskan pengertian, membacakan pengertian secara keseluruhan tentang hadis waspada kepada pemimpin diktator, Ibu akan kita akan bahas dulu arti perkataannya. Nah, yang pertama silakan dengarkan. Kalau siapa yang bisa langsung tunjuk tangan. Hiaro. Maaf Ibu salah hiaro. Siapa yang bisa? Baik-baik. Nah, melatih. Bagus. Irmatikumu. Siapa yang bisa? Cika silakan. Para pemimpinmu. Nah, betul. Hiaro bisa? Salsa silakan. Jelek-jelek. Nah, bagus juga, betul. Tubghidunahum. Siapa yang bisa? Cika silakan. Kamu membenci mereka. Nah, ya betul. Nah, kan kita sudah menjelaskan arti perkataannya. Nah, sekarang siapa yang bisa dari anak Ibu menyebutkan arti secara keseluruhan dari hadis ini? Siapa yang bisa? Ibu Muslim. Nah, silakan Salsa. Berdiri ya, Nak. Dari Auf bin Malik al-Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu mencintai mereka dan mereka juga mencintai kamu. Kamu mendoakan mereka dan mereka juga mendoakanmu. Dan sejelek-jelek pemimpinmu adalah yang kamu membenci mereka dan mereka juga membencimu, dan kamu melaknat mereka dan mereka juga melaknat
ada sebuah kaidah umum la ta'atu lima qalu fi maksiatil khaliq. Tidak ada kaidah bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada pencipta. Sudah? Sudah. Nah, silakan duduk. Penjelasan dari hadis dari siapa? Melati tadi sudah bagus. Ada yang ingin menambahkan lagi penjelasan hadis? Ada yang ingin menambahkan? Tidak, yakin? Kita lanjut. Nah, oke, baiklah. Ibu akan menambahkan penjelasan dari hadis ini ya. Oke, baiklah. Nah, hadis Muslim ini tentang waspada kepemimpinan diktator. Nah, Ibu akan menyebutkan dulu apa sih itu kepemimpinan diktator. Apakah anak Ibu bertanya apa sih kepemimpinan diktator? Enggak bertanya-tanya dalam pikirannya itu? Ya. Yakin? Nah, jika tidak Ibu akan sebutkan ya. Nah, kepemimpinan diktator tersebut adalah seorang pemimpin yang menggunakan sistem pemerintahannya otoriter atau tirani dan menindas rakyatnya. Nah, itu pemimpin yang harus kita waspadai karena bersifat buruklah kepada rakyatnya gitu. Nah, cara kita waspada atau menyikapi pemimpin yang seperti itu atau pemimpin yang diktator tadi, yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita menjauhkan diri kita dari pemimpin yang seperti itu, tidak mendengarkan dan tidak mentaati mereka. Yang ketiga, tidak membenarkan kebohongan yang mereka lakukan dan tidak juga membantu kezaliman yang pemimpin tersebut lakukan. Dan kita yang keempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Nah, itulah bagaimana cara waspada dan menyikapi pemimpin yang diktator tersebut. Nah, sampai di situ dulu. Dari pembelajaran kita yang pertama tadi sampai yang sekarang ini, ada yang mana anak Ibu ingin tanyakan kepada Ibu? Ada? Tidak. Yakin tidak, Nak? Yakin. Sudah paham? Sudah. Betul-betul sudah paham ini? Sudah. Jika sudah Ibu bertanyalah. Kalau kita review materi kita dari awal tadi, masih ingat anak Ibu apa itu pengertian dari musyawarah tadi? Secara bahasa sajalah. Mengambil keputusan. Gitu? Apa lagi tadi? Ayo. Ayo. Berunding. Tadi apa lagi? Petunjuk. Mengambil keputusan juga tadi kan. Nah, oh ya, yang sekarang satu lagi pertanyaan dari Ibu. Quran surat Ali Imran tadi dia membahas tentang apa tadi? Membahas tentang apa? Kewajiban dan apa tadi? Kewajiban dan Etika bermusyawarah, ya kan? ya. Harus diingat itu ya, Nak. Nah. Ya, oke, kita lanjut saja. Oh ya, minggu yang lalu Ibu sudah membagi kelompok kan? Sudah materinya juga sudah ada kan? Apa itu materinya kalau dia ingat? Hadis tentang kepemimpinan dan amanah. Oh, yang ya kepemimpinan boneka yang tidak amanah itu kan? Juga satu kan? Itu juga nanti kita bahas. Nah, oke, udah anak Ibu rundingkan di rumah bersama teman kelompoknya? Sudah. Perlu diskusi lagi, Nak? Tidak. Oh ya, kalau untuk siapa? Melati kan Ira nggak masuk. Jadi Melati sendiri saja ya? Bisa? Bisa. Nah, silakan kepada kelompok satu untuk menampilkan diskusinya tentang waspada pemimpin boneka tidak amanah hadis riwayat Bukhari. Silakan maju ke depan. Duduk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu ingin menyampaikan diskusi saya. Saya sebagai Melati. Hadis tentang kepemimpinan dan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah
Artinya, Rasulullah SAW bersabda, maka apabila amanah sudah diabaikan atau hilang, maka tunggulah atau datangnya hari kiamat. Dia bertanya, bagaimana mengabaikan amanah itu? Rasulullah SAW bersabda, apabila urusan atau kepemimpinan ini diserahkan kepada tidak ahli, maka tunggulah atau datangnya kiamat. Hadis Abu Hurairah ini mempunyai latar Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah ini mempunyai latar belakang atau ashabul wurud. Ringkasnya, ketika Rasulullah SAW berada di suatu majelis, sedang berbicara dengan beberapa orang sahabat. Datang seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang kapan datangnya kiamat atau kehancuran. Maka Rasulullah bersabda seperti yang tertera di atas. Pesan penting ditekan di dalam hadis tersebut adalah kewajiban menjaga amanah. Pemimpin yang memegang amanah adalah pemimpin yang mendorong umatnya untuk mendapat haknya. Hak berbicara dan kebebasan menyampaikan pendapat ada balasan dan etika yang harus dipenuhi. 1. Tidak berniat menjatuhkan pemerintah, benar-benar disampaikan dalam rangka memberi nasihat dan masukan. 2. Pendapat yang disampaikan harus dilandasi dengan teori ilmiah yang bisa diuji kelayaknya dan tidak menganggap pendapatnya paling benar, karena belum tentu pendapat tersebut lebih baik dari pendapat orang lain. 3. Pendapat yang disampaikan jangan sampai menimbulkan fitnah dan kekacauan di tengah masyarakat. Sudah? Nah, silakan kelompok 2 untuk menanggapi jika ada tanggapan atau pertanyaan. Silakan kelompok 2. Silakan Sandra. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang amanah? Silakan bisa dijawab langsung atau diamkan dulu nanti. Dijawab langsung. Dijawab langsung. Nah, silakan dengarkan kelompok 2 jawabannya. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Cara menjadi pemimpin yang amanah. 1. Belajarlah bersempati. 2. Taruh diri pada posisi yang lebih rendah. 3. Pelihara hubungan yang baik. 4. Jauh kerjasama yang luas dan mendalam. 5. Miliki kemampuan yang lebih. 6. Jangan diam karena ketidakadilan. 7. Lakukan yang terbaik untuk kepentingan kelompok. 8. Jangan berlebihan. Sudah? Sudah. Bisa diterima jawaban untuk dari kelompok 1 kelompok 2? Bisa. Jika bisa, silakan kita beri aku dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang presentasi berdiri nanti ya, biar lebih bersemangat melihatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, memang sebelum itu boleh Ibu duduk di situ? Boleh? Ibu mau melihat bagaimana ekspresi cara Ibu menyampaikan. Silakan. Silakan berdiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maka tunggulah datangnya hari kiamat. Dia bertanya bagaimana mengabaikan amanah itu. Rasulullah SAW bersabda, apabila urusan kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka sesungguhnya datang kiamat. Hadis riwayat. Penjelasan dari ayat. Hadis Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Ini mempunyai latar belakang asbabul wurud. Ringkasnya, ketika Rasulullah berada di suatu majelis sedang berbicara dengan beberapa orang sahabat, datang seorang yang bertanya kepada Nabi tentang kapan datangnya kiamat. Pesan penting yang diletakkan di dalam hadis tersebut adalah kewajiban menjaga amanah. Amanah adalah sebuah kewajiban yang harus kamu tunaikan kepada yang lain karena menjadi haknya yang harus diterima. Benar. Maka ilmu adalah amanah. Kewajiban agama merupakan amanah anak yang statusnya sebagai pemimpin yang memegang amanah adalah pemimpin yang mendorong umatnya untuk mendapatkan haknya. Hak berbicara dalam kebebasan menyampaikan pendapat dan batasan yang etika yang harus dipenuhi. 1. Tidak berniat menjatuhkan pemerintahan, benar-benar disampaikan dalam rangka memberi nasihat dan masukan. 2. Pendapat yang disampaikan harus dilandasi dengan teori ilmiah yang bisa diuji keyakinannya dan tidak menganggap pendapatnya paling benar, karena belum tentu pendapat tersebut lebih baik dari pendapat orang lain. 3. Pendapat yang disampaikan jangan sampai menimbulkan fitnah dan kekacauan di tengah masyarakat. Oke, baiklah, itulah diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 ini kalau ada yang ditanyakan pada kelompok 2. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana cara menghindari pemimpin boneka dan tidak amanah? Silakan, bisa dijawab. 1. Tuntut Berdiri. 1. Tuntut pertanggungjawaban. Mintalah pemimpin taat kepada tanggung jawab yang telah dijanjikan. 2. Kendalikan diri. Jika kita berhadapan dengan pemimpin yang tidak baik, pastikan kita tidak ikut dan membatasi diri untuk berinteraksi dengan pemimpin yang buruk tersebut. Nah, itulah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 bisa dipahami jawaban dari kelompok 2? Bisa. Nah, jika sudah, silakan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum dulu, nak. Demikian hasil diskusi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Selamat duduk. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Nah, oke, baiklah.
Musyawarah menurut pengertian bahasa berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Maka menyelenggarakan musyawarah harus dengan tujuan yang baik. 2. Musyawarah diselenggarakan bukan untuk sering menyalahkan dan mengalahkan, tetapi mencari solusi yang tepat. 3. Musyawarah diselenggarakan tidak harus melibatkan orang banyak, tetapi bisa dilakukan dengan satu orang lawan bicara, seperti yang sering dilakukan oleh Nabi dengan para sahabatnya. 4. Di dalam bermusyawarah harus mengedepankan sikap yang baik, lemah lembut, memaafkan kesalahan, dan saling mendoakan. 5. Salah satu karakter pemimpin yang disenangi masyarakatnya adalah yang memberi ruang untuk berpendapat dan menerima masukan dari warga negaranya. 6. Hak berbicara dan hak berpendapat di depan pemimpin harus memperhatikan aspek kesantunan dan bukan bermaksud menjatuhkan. Nah, bagus sekali kesimpulan dari Saudari Melati. Ada yang ingin masih menambahkan kesimpulan materi kita pada hari ini? Masih ada yang ingin menambahkan? Tidak. Sudah tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, Ibu akan menambahkan sedikit saja. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini mengenai musyawarah ini, atau bisa juga disebut dengan musyawarah ini. Yang pertama, kita harus punya sikap tadi lemah lembut dalam bermusyawarah, sopan santun dalam berucap saat bermusyawarah, gitu kan. Dan juga tadi kita apa saja karakter musyawarah itu kita harus menerima keputusan dengan baik, dengan yang keputusan tersebut bisa diterima oleh akal sehat dan hati nurani kita. Saat kita menyampaikan pendapat juga tidak boleh menyinggung atau memberatkan orang lain nantinya. Yang pada intinya musyawarah itu harus kita kembangkan karena musyawarah tersebut tujuannya untuk mengambil keputusan yang terbaik di antara yang baik. Nah, sekian dari Ibu. Itulah kesimpulan dari Ibu. Nah, untuk materi Ibu kasih tugas di rumah. Untuk di rumah silakan dicatat di bukunya. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik kepada pemimpin? Bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik kepada pemimpin? Sudah? Sudah. Yang soal yang kedua, bagaimana karakter dari pemimpin yang baik? Bagaimana karakter dari pemimpin yang baik? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan maksud Ibu, materinya hidup tentram karena jujur dan adil. Sudah? Oke, baiklah. Cukup sekian dari Ibu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Pada ketua kelas Ibu persilahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, oke, baiklah. Semoga anak Ibu bisa memahami proses pembelajaran pada hari ini dan bisa diterapkan juga dalam kehidupannya, karena materi hari ini merupakan materi musyawarah yang bisa kita pergunakan di lingkungan masyarakat, tadi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga sendiri bisa kita lakukan. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.